Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya khususnya ingin memberikan presentasi, ingin menyampaikan tugas presentasi dalam pembahasan ke-12 dengan mengambil tema-tema di antaranya atau materi-materi di antaranya tentang pengertian kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, dan usaha mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Ya, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri adalah suatu kondisi di mana seorang individu mengalami hambatan dalam memahami, mengolah, atau menguasai materi tentang pembelajaran secara optimal. Meskipun telah diberikan kesempatan belajar yang cukup dan tidak ada gangguan intelektual atau sensorik yang signifikan. Kemudian ciri-ciri umum kesulitan belajar itu sendiri ada beberapa macam, di antaranya adalah prestasi akademik di bawah rata-rata, sulit berkonsentrasi atau memperhatikan pembelajaran, sulit dalam membaca, menulis, berhitung, ya kan, lupa atau keliru dalam mengingat informasi, kurangnya motivasi belajar meskipun tidak selalu karena kemalasan. Kemudian menarik diri dari kegiatan belajar itu sendiri. Itulah ciri-ciri daripada kesulitan belajar. Kemudian beranjak ke materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Dalam jenis-jenis kesulitan belajar itu terdapat dua kategori umum, ya, di mana yang pertama adalah kesulitan belajar secara umum dan yang kedua adalah kesulitan belajar secara khusus, atau disebut juga general learning difficulties atau dan juga specific learning disabilities. Yang pertama, kesulitan belajar secara umum. Kesulitan ini mencakup seluruh mata pelajaran dan biasanya disebabkan oleh faktor seperti kecerdasan di bawah rata-rata atau disebut juga IQ rendah, gangguan kesehatan kronis, kemudian lingkungan belajar yang tidak mendukung. Contohnya dalam kesulitan belajar umum, seorang siswa yang memiliki nilai buruk di semua mata pelajaran dan lambat dalam memahami informasi dalam keseluruhannya. Itu kesulitan belajar secara umum. Kemudian kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities. Kesulitan ini hanya terjadi dalam bidang akademik tertentu saja. Meskipun kemampuan intelektual anak itu normal atau bahkan tinggi. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada disleksia. Disleksia ini adalah kesulitan dalam membaca seperti membalik huruf atau lambat dalam memahami teks. Kemudian ada jenis digrafia. Disgrafia ini adalah kesulitan dalam menulis, termasuk buruknya tulisan tangan, kesalahan ejaan, atau sulit menuangkan pikiran ke dalam tulisan. Kemudian ada jenis diskalkulia, kesulitan dalam memahami konsep matematika, menghitung, atau memecahkan soal logika angka. Kemudian juga ada gangguan pemrosesan, auditori atau visual. Kesulitan ini adalah dalam menginterpretasi informasi yang diterima melalui pendengaran atau penglihatan, meskipun pendengaran dan penglihatan itu secara fisik normal. Nah, selanjutnya, faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor internal atau dalam diri siswa itu sendiri dan juga faktor eksternal dari luar dari diri siswa.
Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini ada banyak macamnya, ada faktor fisik atau biologis, faktor psikologis, faktor emosional, dan sosial pribadi. Kita bahas satu-satu. Satu, faktor tentang fisik atau biologis. Di antaranya adalah gangguan penglihatan atau pendengaran, kesehatan tubuh yang lemah atau sering sakit, kelainan neurologis atau kerusakan otak. Kemudian yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini ada di antaranya tingkatan inteligensi, yang contohnya anak dengan IQ di bawah rata-rata cenderung kesulitan memahami pelajaran. Kemudian motivasi belajar yang rendah, artinya adalah tidak ada dorongan untuk belajar. Kemudian minat belajar rendah, maksudnya tidak tertarik pada materi pelajaran tertentu. Kemudian terakhir, kesehatan mental. Contohnya depresi, kecemasan, atau trauma bisa mengganggu konsentrasi. Kemudian yang ketiga, faktor emosional dan sosial pribadi. Misalnya rasa minder, tidak percaya diri, perilaku yang menyimpang atau terlalu pasif, kurang memiliki keterampilan sosial. Itu faktor dari internal. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan sosial. Contoh misalkan di faktor keluarga kurangnya perhatian atau dukungan dari orang tua, kemudian terjadinya konflik keluarga, perceraian, kekerasan, dan lain sebagainya dalam keluarga, kemudian latar belakang ekonomi yang rendah sehingga anak tidak bisa memiliki fasilitas belajar yang memadai. Kemudian yang kedua, faktor sekolah. Metode pengajaran tidak sesuai, misalnya dengan gaya belajar si anak, kemudian guru kurang memahami kebutuhan individu siswanya, kemudian lingkungan kelas yang bising, tidak kondusif, kemudian beban pelajaran terlalu berat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial ini adalah lingkungan pergaulan yang negatif, tekanan dari teman sebaya, kurangnya akan akses terhadap sumber belajar, misalnya buku, internet kurang, seperti itu. Nah, itu faktor-faktor penyebab kesulitan dalam belajar. Kemudian materi selanjutnya adalah usaha mengatasi kesulitan belajar, baik dari pihak siswa, guru, maupun orang tua, maupun lingkungan sekitar. Yang pertama dari pihak siswa, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Misalnya dengan menetapkan tujuan pribadi, kemudian mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, dengan cara membuat jadwal belajar, membaca secara aktif, mencatat dengan rapi. Kemudian yang ketiga, menggunakan strategi belajar sesuai gaya belajar, apakah visual, auditori, atau kinestetik gitu. Kemudian berani bertanya jika tidak paham, dan belajar secara kelompok agar bisa saling membantu. Itu dari faktor atau dari usaha secara siswa itu sendiri. Kemudian dari pihak guru, mengenali karakter dan kebutuhan belajar siswa secara individu, menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, menarik. Kemudian memberikan perhatian khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi mengajar, kemudian bekerja sama dengan bimbingan konseling atau guru BK jika diperlukan. Dan yang ketiga dari pihak orang tua. Dari pihak orang tua harus memberikan dukungan moral dan emosional secara konsisten, menyediakan lingkungan belajar yang tenang, nyaman di rumah, mengkontrol waktu belajar, menjalin komunikasi dengan guru, dan memberikan dorongan tanpa tekanan yang berlebihan. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu atau fasilitas dan lingkungan itu menyediakan buku bacaan dan alat bantu belajar yang sesuai, memastikan anak tidak terganggu oleh faktor luar seperti kebisingan, konflik, stres, dan berlebihan. Itu dalam usaha mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa lainnya yang telah menyaksikan
video presentasi tentang pembahasan ke-12. Mudah-mudahan, eee, presentasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.